Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan anugerah dan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas keseharian kita. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan arahan dan petunjuk dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, menuntut ilmu sepanjang hayat itulah sebuah kalimat sugesti yang selalu dikumandangkan di kalangan para pencari ilmu. Keabadian mencari ilmu pengetahuan sejalan dengan perjalanan hidup manusia di dunia. Selagi dirinya menempati dunia, saat itu pula diperlukan perangkat keilmuan untuk memuliakan jati dirinya. Ilmu adalah cahaya ilahi dan ilmu adalah modal utama diciptakannya manusia sekaligus menjadi khalifah di muka bumi ini. Ilmu menjadi prasyarat pengakuan akan keabsahan penciptaan manusia. Ilmu pula yang menjadi perangkat mendapatkan posisi manusia teristimewa dengan para makhluk lainnya seperti malaikat, jin, syaitan, binatang, tumbuhan, dan seluruh jenis makhluk hidup ciptaan Allah. Karena itulah manusia dianugerahkan akal sebagai salah satu piranti untuk berpikir mendapatkan ilmu. Dengan demikian, menuntut ilmu suatu kewajiban sebagai pemuliaan manusia dan peningkatan derajat kemanusiaan dalam menggapai kehidupan yang berkualitas dengan amal soleh sebagai amal ibadah pada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan posisi kemuliaan dan kebesaran ilmu yang begitu tinggi di hadapan Allah, maka diperlukan kesungguhan untuk mendapatkannya. Bagi pencari ilmu tidak mudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat kecuali dengan ketekunan dan mental baja yang menerjang segala rintangan dan tantangan yang dihadapi saat mencari ilmu. Kerja keras dan komitmen yang kuat dalam diri untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan kata balance dari Allah melalui firman-Nya dalam surat Al-Ankabut ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Maknanya, siapa yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu, maka akan dipertunjukkan jalan mendapatkan ilmu. Karena itu, tidak ada kesia-siaan dalam berjuang, terlebih menggapai ilmu yang sangat dimuliakan. Ada 3 komponen penting yang menjadi pendukung mendapatkan ilmu pengetahuan, yaitu sebagai pelajar,
guru, dan sebagai orang tua. Bagi pelajar, dituntut untuk selalu konsisten dalam mencari ilmu. Tekun dan bersungguh-sungguh adalah modal dasar mendapatkan ilmu. Kadar dan ukuran ilmu yang akan didapatkan adalah sejauh mana dirinya menerapkan ketekunan dan keuletan, kesungguhan, serta konsisten diri dalam berjuang menggapai ilmu. Menjadi seorang pencari ilmu tidak mudah dan memerlukan energi yang kuat untuk mendapatkan rintangan dan tantangan. Kemalasan dan kurang tanggung jawab menjadi salah satu rintangan yang harus dihadapi oleh pencari ilmu. Faktor internal ini harus mampu dilalui agar jalan kemudahan mencari ilmu bisa didapatkan. Para santri Nurul Qalbi yang dirahmati oleh Allah, seorang guru atau pendidik juga menjadi faktor terpenting dalam keberhasilan menggapai ilmu. Keikhlasan diri memberikan ilmu kepada anak didiknya menjadi keran ilmu agar lancar dan berkah. Kesungguhan di dalam memberikan pelayanan pengajaran menjadi ciri bagi seorang guru yang dibungkus dengan kesabaran dalam mendidik pelajar yang memiliki karakter berbeda. Namun, mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu mendapatkan ilmu pengetahuan. Kepiawaian seorang guru dituntut dalam memberikan pengajaran, metode dan teknis yang bisa ditangkap dan dicerna oleh pelajar, menjadi tanggung jawab seorang guru agar bisa dimengerti apa yang diberikan kepada anak didiknya. Konsistensi memberikan pelayanan pendidikan akan menentukan kualitas ilmu yang didapat oleh anak didiknya. Karena itu, seorang pengajar harus memiliki karakter-karakter pendidik yang bisa menjadi cerminan. Orang tua juga ikut menentukan keberhasilan seorang pencari ilmu. Dengan doa yang selalu mengiringi anaknya dalam mencari ilmu akan menjadi kekuatan pada diri anak. Kerja keras orang tua di dalam membiayai pendidikan anaknya akan menjadi modal diri bagi anaknya dalam meraih keberhasilan menggapai ilmu sebagai modal masa depan meraih cita dan harapannya. Anak adalah investasi di dunia yang berharga bagi orang tua, pelanjut estafeta perjuangan kehidupannya di dunia dan menjadi bekal di akhirat dengan doa anaknya yang soleh dan soleha. Inilah kebahagiaan sesungguhnya bagi orang tua ketika anaknya menjadi baik di dalam melanjutkan estafeta hidupnya. Oleh karena itu, mari para orang tua kita bersungguh-sungguh dengan kemampuan yang maksimal mendorong dan mendukung anak-anak mencari ilmu sebagai modal masa depannya. Mengisi kehidupannya menjadi lebih baik dan lebih berarti untuk dirinya, untuk orang tua, masyarakat, dan negara. Para pelajar santri Nurul Qalbi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa hari lagi kalian akan menghadapi pelaksanaan ujian di sekolah sebagai salah satu pelaporan kinerja kalian kepada orang tua dalam keseriusan mencari ilmu dan menimba ilmu di sekolah. Kegiatan ini menjadi salah satu reward dan effort kalian dalam belajar, walaupun bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan. Tetapi langkah ini kalian harus tempuh dengan penuh keseriusan. Kondisi
dan situasi yang kalian hadapi menjadi tantangan keberhasilan belajar. Pertemuan di sekolah yang terbatas bahkan nyaris tidak dilaksanakan karena wabah pandemi yang masih ada. Menuntut kerja keras kalian dan kedewasaan belajar dalam keterbatasan. Namun, semangat dan hasil belajar tanpa batas harus kalian dapatkan. Para pelajar santri Nurul Qalbi yang berbahagia, persiapkanlah diri kalian dengan beberapa hal menghadapi ujian sekolah. Yang pertama, kesungguhan. Kesungguhan akan memudahkan segala urusan yang sulit. Kesungguhan akan membuka pintu-pintu yang tertutup. Semua itu bisa diraih dengan bagi pelajar yang memiliki semangat yang tinggi dan kerja keras dalam mendapatkan ilmu. Jika ingin mendapatkan kesenangan materi seperti uang, tentu dengan kerja keras dan usaha yang maksimal. Apalagi dalam ilmu yang membuat manusia arif dan bijaksana, wibawa dan teristimewa, tentu lebih dari usaha mendapatkan uang. Karena ilmu itu suatu kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya melebihi materi dan isinya. Kerja keras harus menjadi darah daging dalam diri pelajar sebagai usaha yang maksimal. Dalam hal ini, seorang pelajar harus benar-benar fokus, berusaha sekuat tenaga meraih ilmu, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Tetapi karena sebagai kebutuhan buat dirinya dalam meraih kemuliaan. Jika ada rintangan dalam belajar, semisal kondisi dan situasi pandemi saat ini yang membuat pembelajaran tidak maksimal karena menggunakan metode pembelajaran jarak jauh, maka seorang pelajar dituntut untuk tetap melakukan yang terbaik dalam belajar, melakukan usaha yang bisa menempatkan hasil yang maksimal. Jarak yang jauh bukan menjadi halangan mendapatkan ilmu. Karena itu berbagai upaya harus dilakukan agar nilai belajar tidak berkurang dari pembelajaran dalam kondisi normal. Kesempatan yang berharga, semisal giat mengadakan membaca bersama, harus ditingkatkan karena dengan itu menjadi cara belajar kedewasaan. Berkawan dengan masalah akan menciptakan solusi persoalan yang baik, bukan terkungkung keadaan dan menyerah tanpa alasan. Para santri Nurul Qalbi yang dirahmati oleh Allah, semua orang memiliki potensi kesungguhan dan kerja keras. Karena itu harus digunakan sebaik mungkin. Aku tidak melihat keaiban dalam diri seorang kecuali pada orang yang tidak memaksimalkan kemampuannya, padahal dirinya mampu melaksanakan sebuah kesempurnaan. Begitulah apa yang dikatakan seorang cendekia, Abu Thayyib. Dengan demikian, apa yang dikatakan bukan menjadi alasan untuk menyerah, karena ada potensi kerja dalam diri kita. Bahkan dianggap satu kecacatan dan keaiban bagi orang yang tidak menggunakan kemampuan, padahal dirinya mampu untuk melakukannya. Yang kedua, komunikasi dengan Allah. Bagi seorang pelajar harus mengiringi usaha dengan doa, sebaik doa yang dipanjatkan di waktu malam. Karena itu, bagi seorang pelajar mesti bangun malam, beribadah kepada Allah, sujud dan munajat agar senantiasa dimudahkan dalam perjalanan dan perjuangannya menuntut ilmu. Memang
semestinya dilakukan cara demikian, karena keberadaan ilmu yang begitu mulia tentu saja meraihnya dengan cara yang mulia. Sebuah syair bersenandung, biqadril kaddi tuktasabul ma'ali, faman talabal ula sahiral layali, tarumul izza summa tanamu layla, yagusul bahra min talabil laali, ulul ka'bi bil humamil awali, wa izzul mar'i fi sahril layali. Dengan usaha yang keras kamu akan meraih kemuliaan. Siapa yang mencari kemuliaan, dirinya harus bangun malam. Bagaimana kamu bisa ingin meraih kemuliaan jika tidak bangun malam? Padahal jika ingin mendapatkan mutiara saja, kamu harus menyelami lautan. Tingginya kemuliaan harus dilakukan dengan semangat yang tinggi dan usaha yang mapan. Karena kemuliaan seseorang ada pada terjaganya di waktu malam. Jadikan malam yang syahdu dengan senandung doa, merajut munajat sebagai kendaraan menuju satu kemuliaan dan kemudahan mencari ilmu. Usaha yang diiringi dengan doa mustajabah akan lebih sempurna dalam mendapatkan keberkahan. Karena itu, tanamkan dan praktekkan segala ibadah yang telah dibina di sekolah di saat kesendirian. Bahkan, terjaga di waktu malam akan membuat hati senang di saat siang, di mana waktu belajar dilakukan penuh dengan harapan agar kecerdasan bersemai dalam jiwa raga pelajar. Para santri Nurul Qalbi yang berbahagia, yang ketiga adalah gigih dan rajin. Rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Banyak sekali kalimat-kalimat motivasi dalam bekerja yang menjadi penyemangat dan optimalisasi dalam berkarya. Bagi seorang pelajar, kalimat ini harus menjadi formula bagi dirinya dalam menghadapi tugas dan kewajiban. Gigih, ulet dan tekun bagai obat pahit yang mesti dirasakan untuk memupuk semangat agar kegiatan belajar yang dilakukan berjalan dengan baik. Para santri Nurul Qalbi yang dirahmati oleh Allah, seperti mengulang-ulang pelajaran yang telah diberikan di sekolah. Bagi pelajar, waktu yang terbaik dalam mengulang pelajaran adalah di awal malam dan di akhir. Karena waktu antara maghrib dan isya adalah waktu yang penuh dengan keberkahan. Di waktu inilah akan mendapatkan kemudahan belajar. Selain itu, di waktu menjelang subuh juga dianggap sebagai kesempatan yang sangat berharga. Murajaah pada waktu-waktu tersebut, insya Allah diberikan taufik dan hidayah, kemudahan dan kemanfaatan ilmu bisa diraih dengan penuh keberkahan. Hindarkan sifat malas karena akan membawa penyesalan. Sifat malas merupakan bencana bagi pelajar. Jangan kalian tunda pekerjaan yang baik. Di balik amal yang baik tersimpan kebahagiaan, kesenangan, keceriaan, keberuntungan, dan keberkahan. Sebagaimana untaian syair, ya nafs la tarhi 'anil 'amal fil birri wal 'adl wal ihsani mahal, wa kullu zi 'amalin fil khair mugtabitun
wa fi bala'in wa syu'min kullu dhi kasalin. Wahai jiwa, janganlah menunda amal kebaikan, keadilan dan perbuatan baik. Sebab setiap amal kebaikan mendatangkan keberuntungan. Bencana dan petaka hanya akan dirasakan bagi orang yang bermalas-malasan. Para santri Nurul Qalbi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pembekalan ini menjadi satu motivasi buat kalian untuk terus meraih cita-cita dengan semangat yang tinggi, melakukan yang terbaik sebagai seorang pelajar. Semoga kalian semua dimudahkan di dalam belajar, menggapai ilmu pengetahuan sebagai bekal masa depan. Demikian, hadani Allahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.